Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan. Coba kalian perhatikan di sini notasi dari logaritma. A log B sama dengan C, itu artinya adalah A pangkat C sama dengan B. Jadi A log B sama dengan C itu artinya adalah A pangkat C sama dengan B. Di mana A ini adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan B adalah numerus dan C adalah hasil dari logaritma. Contoh, 7 log 49. Artinya 7 pangkat berapa yang hasilnya 49. Nah, kalian tahu bahwa plus 9 itu didapat dari 7 pangkat 2. Maka hasilnya M-nya adalah 2. Contoh lain, 3 log 81. Artinya 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 81? Maka kalian tahu 81 itu adalah 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 4. Catatan, jika suatu logaritma tidak dituliskan basisnya atau bilangan pokoknya, maka logaritma tersebut berbasis 10. Sehingga log A itu artinya adalah 10 log A. Jadi, log 100 itu artinya adalah 10 log 100. Yang hasilnya adalah 2. Dari mana 2? Karena 10 pangkat 2 itu adalah 100. Begitu juga dengan log 1000, artinya adalah 10 log 1000. Maka artinya 10 pangkat berapa sih yang hasilnya 1000? Yaitu 3. Dan seterusnya. Sifat-sifat logaritma. Sifat pertama, yaitu A log A sama dengan 1. Jadi, jika numerus, bilangan pokok atau basis yang sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1. Saya ulangi, apabila bilangan pokok atau basisnya sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1. Sifat 2. Operasi penjumlahan logaritma. Apabila bilangan pokok atau basisnya sama, maka untuk penjumlahan numerusnya dikali. Sifat 3. Pengurangan logaritma. Jadi, apabila bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, maka untuk pengurangan numerusnya itu dibagi. Contoh, 2 log 8 ditambah 2 log 4. Maka menurut sifat 2 log 8 ditambah 2 log 4 itu adalah 2 log 8 kali 4. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sudah sama, sehingga numerusnya dikalikan. Maka nanti dapat 2 log 32, yaitu 5. Dari mana 5? Karena 2 pangkat 5 adalah 32. Atau bisa juga kalian kerjakan dengan cara 2 log 8 itu diselesaikan sendiri. Berapa 2 log 8? 2 log 8 itu adalah 3. Kemudian ditambah dengan 2 log 4. 2 log 4 juga bisa kita selesaikan sendiri. Berapa itu 2 log 4? 2 log 4 itu adalah 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 5. Contoh berikutnya. 3 log 81 dikurangi 3 log 27 itu artinya adalah 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka untuk pengurangan numerusnya kita bagi sehingga menjadi 3 log 3 yaitu 1. Atau bisa juga kita kerjakan secara langsung, karena ternyata 3 log 81 itu bisa diselesaikan sendiri. Dari mana?
3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Yaitu 4. Kemudian dikurangi dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Yaitu 3. Sehingga nanti didapat hasilnya adalah 1. Contoh selanjutnya, 2 log 8 ditambah 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Dan ini adalah penggabungan dari sifat 2 dan 3. Sehingga karena bilangan pokoknya sudah sama, maka untuk penjumlahan nomor rumusnya kita kali dan pengurangan nomor rumusnya kita bagi. Sehingga kita dapat 2 log 8 kali 16 dibagi 4. Maka diperoleh 2 log 32 dan hasilnya adalah 5. Atau bisa juga kalian kerjakan secara langsung atau sendiri-sendiri, yaitu 2 log 8 itu hasilnya adalah 3. Ditambah 2 log 16 hasilnya adalah 4. Dikurang 2 log 4 itu hasilnya adalah 2. Sehingga diperoleh hasil 5. Sifat 4. A log P pangkat N artinya adalah N kali A log P. Jadi pangkat ini kita pindahkan di depan. Contoh, 5 log 125 itu artinya adalah 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Sehingga nanti pangkat ini kita pindahkan di depan. Maka menjadi 3 dikali 5 log 5. 5 log 5 hasilnya adalah 1, sehingga 3 kali 1 adalah 3. Sifat 5. A log B itu sama dengan log B dibagi log A. Nah, basis atau bilangan pokoknya ini harus sama. Sifat 6. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi, bilangan pokok atau basis bisa dibalik dengan nomor rumusnya dengan syarat diubah menjadi 1 per B log A. Contoh, 2 log 25 ditambah 2 log 40 dibagi 2 log 10. Ya, ini menurut sifat 2 karena bilangan pokoknya sudah sama maka nomor rumusnya kita kali sehingga didapat 2 log 1000 dibagi 2 log 10. Nah, menurut sifat 5, maka ini artinya adalah 10 log 1000. Maka 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? Yaitu 3. Contoh berikutnya. Jika 2 log 3 sama dengan A, maka 81 log 32 adalah, langkah pertama adalah kalian ubah dulu bilangan pokok dan nomor rumusnya. 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Sedangkan 32 saya ubah menjadi 2 pangkat 5. Sehingga nanti 5 per 4 dikali 3 log 2. Maka sampai sini karena 3 log 2 tidak ada, yang diketahui adalah 2 log 3, maka ini saya ubah menurut sifat 6, maka ini menjadi 1 per 2 log 3. Sehingga diperoleh 5 per 4 dikali 1 per A. Kenapa A? Karena 2 log 3 itu adalah A. Sehingga didapat 5 per 4A. Sifat 7. Perkalian logaritma. A log B dikali B log C hasilnya adalah A log C. Jadi, untuk perkalian, apabila numerus dan bilangan pokok di depannya sudah sama, maka berlaku A log C. Contoh, 3 log 5 dikali 8 log 27 dikali 5 log 8. Kalau diperhatikan di sini, numerus dan bilangan pokok di depannya belum sama. Tapi bisa kita samakan dengan cara mengubah posisi, yaitu 8 log 27 kita ubah dengan 5 log 8 sehingga menjadi 3 log 5 dikali 5 log 8 dikali 8 log 27. Perhatikan,
di sini bilangan pokok dengan numerusnya sudah sama. Maka berlaku 3 log 27. Sehingga 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Yaitu 3. Sifat 8. A pangkat N log B pangkat N itu artinya adalah M per N kali A log B. Contoh, 64 log 16. Artinya, kalau ini saya ubah, 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kemudian 16 saya ubah menjadi 2 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 6 log 2 pangkat 4 artinya adalah 4 per 6 dikali 2 log 2. Sehingga hasilnya adalah 4 per 6. Disederhanakan menjadi 2 per 3. Log sifat ke-9. A pangkat A log B itu adalah B. Jadi untuk pangkat yang pangkatnya adalah bentuk logaritma, apabila bilangan pokoknya sudah sama dengan bilangan pokok pangkatnya, maka hasilnya adalah B. Contoh, 9 pangkat 3 log 5. Artinya, karena di sini belum sama, 9 saya ubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti karena di sini adalah pangkat, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 log 5. Ingat, menurut sifat 4 atau 5 saya lupa, pokoknya kalau perkalian logaritma 2 atau N kali A log B, maka ini boleh saya pindahkan ke dalam. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Jadi ini saya pindahkan ke dalam, maka menjadi pangkat. Nah, maka sesuai sudah menurut sifat 9, karena di sini sudah sama, maka berlaku 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 25. Ya, sekian penjelasan saya tentang logaritma. Untuk lebih lanjut, silahkan kalian catat dan pahami betul materi tentang logaritma. Dan untuk lebih paham, maka akan saya berikan latihan soal berikut. Silahkan kalian pelajari dan jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri materi hari ini tentang logaritma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.